Selamat pagi teman-teman kelas 10. Kita jumpa lagi di dalam pertemuan pada hari ini, di mana kita akan membahas bab 5. Bab 5 dengan tema nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Tetapi sebelum melanjutkan, saya akan mengajak kalian untuk doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh melanjutkan pelajaran kami di bab yang kelima. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui pelajaran ini, kami akan lebih memahami akan apa yang menjadi bagian yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami, supaya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak yang sudah Kau tebus, kami semua boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur untuk penilaian tengah semester yang sudah kami jalani. Biarlah kami semua bisa meraih nilai yang terbaik. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan membahas nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat. Ya, kita akan mulai membahas terlebih dahulu mengenai nilai. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang biasanya dapat dijadikan landasan, alasan, atau motivasi untuk bertindak. Contohnya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita hidup sesuai dengan Pancasila. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai. Lalu selanjutnya, nilai-nilai orang Kristen. Kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita itu dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Agar setiap orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai Kristiani. Sekarang mengenai norma masyarakat. Norma masyarakat adalah aturan yang disepakati bersama dan berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Norma sangat diperlukan untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga tercipta kehidupan bersama yang tertib, tentram, dan aman serta harmonis. Contohnya, norma kesusilaan. Yang dimaksud adalah kita harus hidup menghormati orang lain. Kita tidak boleh melecehkan sesama. Lalu contoh yang lain, norma kesopanan adalah cara bagaimana kita berpakaian. Kita harus berpakaian yang sopan sehingga kita tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Lalu norma kebiasaan, misalnya mengadakan syukuran saat menempati rumah baru. Itu menjadi sesuatu yang biasa, di mana setiap kali orang menempati rumah yang baru selalu mengadakan syukuran terlebih dahulu. Lalu norma hukum, contohnya saat berkendaraan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Sekarang kita harus mengetahui juga norma manakah yang dapat kita ikuti dan yang tidak boleh kita ikuti. Norma-norma yang sejalan dengan firman Tuhan seperti contoh-contoh di atas tadi perlu mendapat perhatian bagi kita agar kita tidak melanggar norma masyarakat di mana kita hidup. Dan kita harus hidup menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Tetapi norma-norma yang bertentangan dengan firman Tuhan tidak boleh kita ikuti, karena kita harus menghormati Tuhan
lebih daripada kita menghormati sesama. Contoh norma yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah misalnya tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani di Papua. Sebagai tanda kesedihan ketika salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, mereka melakukan hal itu. Dan tentu saja kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh menyakiti diri kita dengan melakukan hal itu. Lalu misalnya di Lombok, bila ada seorang pria yang akan menikah dengan gadis yang dicintainya, maka pria tersebut harus menculik sang gadis dan membawa ke rumahnya. Maka keluarga wanita itu harus menerima hal itu dan menikahkan mereka. Nah, tradisi seperti ini tentunya tidak boleh kita ikuti. Ya. Jadi norma yang tadi kita sudah berikan contohnya hanya berlaku untuk masyarakat di mana mereka berada. Seperti tradisi di Lombok hanya berlaku di Lombok. Norma tersebut tidak berlaku di masyarakat Jawa, Bugis, atau Bali. Jadi setiap norma yang bertentangan dengan firman Tuhan tentu saja tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang-orang Kristiani. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada topik-topik nilai-nilai Kristiani. Apa saja nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab yang harus mendapat perhatian dalam hidup kita? Yang pertama yaitu hukum kasih. Di dalam Matius 23 ayat 37-40, firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hukum kasih tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai yaitu mengasihi, menghargai, berpikir positif terhadap orang lain, dan mengandalkan Kristus. Yang kedua, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 tertulis, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya. Baik, berikut ini kita akan menyaksikan dua tayangan yang akan menunjukkan kepada kita mengenai nilai-nilai Kristiani, baik hukum kasih maupun buah roh, ya, yang kita sudah bahas tadi. Selamat menyaksikan. Tangan Pengharapan lahir dari mimpi anak bangsa yang rindu untuk menolong rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Tangan Pengharapan berdiri sejak tahun 2007 dan sudah 12 tahun Tangan Pengharapan berkarya untuk Indonesia dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, dan misi membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Tangan Pengharapan secara konsisten memberikan makanan bergizi secara gratis bagi lebih dari 5.000 anak di 70 centers yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah program utama yang Tangan Pengharapan kerjakan untuk Indonesia. Pendidikan. Di Feeding and Learning Center, Tangan Pengharapan memberikan makanan bergizi disertai bimbingan belajar gratis. Mendirikan sekolah-sekolah PAUD untuk membantu anak-anak usia dini untuk mempersiapkan diri masuk ke sekolah dasar. Melalui sekolah keterampilan, Tangan Pengharapan mengajar anak-anak berbahasa Inggris dan komputer. Fasilitas pendidikan. Selain memberikan pendidikan yang berkualitas, Tangan Pengharapan juga memberikan fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah, buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, sepatu, tas, dan seragam sekolah secara gratis. Program Guru Pedalaman. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia, Tangan Pengharapan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar berkualitas, guru-guru berstrata 1, untuk mengajar di senter-senter Tangan Pengharapan di sekolah-sekolah negeri yang kekurangan guru di pedalaman, demi meningkatkan kualitas pendidikan yang merata di pelosok Indonesia, serta meningkatkan kualitas dan teknik mengajar para guru di seluruh pelosok negeri melalui pelatihan guru, Training for Teachers. Children Rescue Home.
Rumah Perlindungan Anak merupakan asrama bagi anak-anak pedalaman yang berprestasi namun berasal dari keluarga tidak mampu untuk menerima beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan. Sekolah Penjara. Khusus untuk wilayah Jakarta, Tangan Pengharapan bekerja sama dengan LPKA Salemba dan LPKA Pondok Bambu dalam mengadakan sekolah di penjara yang mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti ujian paket ABC, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, serta keterampilan lainnya seperti barista dan pijat refleksi, agar setelah bebas nanti anak-anak ini dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan sebagai modal untuk hidup yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat. Berupaya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, Tangan Pengharapan mendirikan Life Training Center untuk melatih masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di bidang pertanian, peternakan, peningkatan hasil tani, dan pembuatan water tank untuk menampung air hujan. Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang belum menjangkau desa-desa terpencil di Timor NTT membuat Tangan Pengharapan mengadakan mobile clinic untuk memberikan pengobatan gratis bagi masyarakat di berbagai pelosok. Dengan program mobile klinik, Tangan Pengharapan menempuh medan yang sulit agar dapat menjangkau masyarakat di pelosok desa di pedalaman Timor NTT yang jauh dari fasilitas medis. Hal ini memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis. Life Changing Journey, sebuah program Holiday with a Mission yang terbuka untuk umum. Sebuah kesempatan untuk berbagi hidup dengan masyarakat dan anak-anak di pedalaman sambil menikmati keindahan alam Indonesia. Terima kasih kepada partners yang setia mendukung kegiatan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise positif dan batik Tangan Pengharapan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Helping people live a better life. Halo boy, coba tolong ke ruangan saya dulu boy. Sekarang boy, masa nunggu Natal boy. Sekarang boy. Permisi Pak, Ya. panggil saya Pak. Iya boy, siapa lagi boy? Duduk boy. Oh iya. Duduk, jangan di kendaraan nanti. Duduk ya Pak ya. Ya duduk. Iya. Jadi gini boy, Ya Pak. aku minta tolong kau carikan dulu snack untuk acara kita hari Jumat besok boy. Oh baik Pak. Tapi snack apa Pak? Serah kau lah, mau kau cari tadi seantero Surabaya ini, mau lapet, mau pukul-pukul, terserah lah. Oh iya. Tapi jangan lupa kau, Iya Pak. kau bikin dua notanya. Agak-agak kuatur sedikit harganya itu, tipis-tipis bikin, cantik main bikin. Anu Pak, mohon maaf Pak. Tapi bukannya itu nggak jujur. Wah, ngomong jujur hari gini, memang udah dekat kerajaan Allah, tapi kan belum sampai di Kelampis. Gak usah terlalu jujur boy, terlalu jujur pun gak bagus boy. Tapi anu Pak, kata Pak Pendeta. Pendeta mana? Itu kan Pak Pendeta di gerejamu boy, di kantor ini boy. Kau tahu aku bilangin boy ya, aku pendetamu boy. Gak cukup sampai situ. Ada lagi perkataanku yang gak kau mengerti. Bukan begitu Pak, bukan masalah pendeta-pendetaan. Tapi Apa lagi? itu kan perbuatan itu kan dosa. Aduh boy, kayak di kantor polisi kau bikin ini boy. Udahlah boy, pergilah kau carikan lah boy. Pusing kepala boy, banyak kali yang cuti di kantor ini. Kau lagi nambah-nambahi boy. Aduh, nah. Kosong lagi dompetku, kemana semua isinya tuh? Tikus perasa. Nah. Cukup lah tuh. Cabut boy. Cabut. Apa salam-salaman? Kau kira lebaran ini? Cukup. Jangan lupa kalau ada kembalinya balikan. Iya Pak. Nah, Iya. cabut. Makasih Pak. Nah.
menikmati kedamaian dengan tetap taat di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Namun jika aku lagi-lagi kehilangan pekerjaan, apakah aku masih bisa merasakan damai sejahtera itu? Apa yang harus kulakukan ya Tuhan? Akankah Engkau hadir dan memberikan kedamaian bagiku? Nah, teman-teman, saya berharap kalian sekarang sudah mengerti tentang penjelasan nilai-nilai Kristiani dan norma masyarakat, apa kesamaannya dan apa perbedaannya. Firman Tuhan haruslah menjadi pedoman yang utama saat kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan norma masyarakat yang sejalan dengan firman Tuhan tentu harus kita jalankan supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat untuk sesama. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami bahas bersama. Kiranya Engkau memberkati dan menyempurnakan kehidupan kami, supaya tambah hari kami terus belajar bagaimana kami harus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Engkau sudah berikan. Amin. Baik teman-teman kelas 10, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.